Pemirsa, bazar di Anjungan Pantai Losari ricuh. Emak-emak protes karena tak dapat kupon dan nilai harga paket sembako mahal. Murah Bu, bukan mahal. Orang kecil, orang miskin. Nggak mampu beli minyak. Nggak mampu beli minyak sehingga mahal. Minyak disembunyikan. Mana harga minyak dikasih keluar. Pasar murah yang digelar di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan ricuh. Emak-emak protes kepada petugas di Tenan Bulog karena tidak mendapatkan kupon pembelian satu paket sembako yang berisi 2 liter minyak goreng dan 1 kilogram gula pasir seharga Rp55.000. Mereka juga protes harga paket yang dinilai masih tinggi. Mahal bagi saya, karena itu bukan pasar murah namanya. Pasar mahal? Iya, pasar mahal. Bu, bukan pasar murah. Kan ada kuponnya. Bagaimana tadi? Kalau masalah kupon, jangan ditentukan masalah kupon. Karena kita masyarakat mau minyak. Butuh minyak. Dan kedua, kalau memang membutuhkan kupon, bagaimana melelain kalau kehabisan kupon lagi? Yang tadi dikerumuni oleh warga karena Bulog. Jadi sebenarnya Bulog itu menjual produknya sendiri ya. Dan dia menjual harga dengan pasar karena minyaknya minyak mahal. Bukan. Bazar digelar selama 3 hari oleh DPD FPPI Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pemkot Makassar. Setiap harinya hanya menjual 150 paket sembako karena keterbatasan stok. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Polisi melakukan sidak ke sejumlah gudang distributor minyak goreng. Sidak dilakukan untuk memastikan proses distribusi minyak lancar sehingga tidak langka di pasaran. Kepolisian bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur melakukan sidak di sejumlah gudang milik distributor minyak goreng. Dari sidak, polisi menemukan ribuan liter minyak goreng berbagai kemasan, mulai dari kemasan literan hingga jerigen. Sidak dilakukan karena harga minyak yang meroket dan stoknya semakin langka di pasaran. Lebih dari 3.000 liter ini, ya. Nanti kita coba untuk undang. Kita cek apakah karena memang ada unsur menimbun atau memang barangnya baru tiba, ya. Nanti kita cek berdasarkan data pembelian. Sementara itu, distributor lainnya mengaku kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng dalam jumlah banyak karena pembelian dari Kupang selalu dibatasi. Mau dapat 5 dos saja susah mati karena barang tidak ada, agen tidak kasih masuk. Kita sudah ada stok sama sekali. Yang ada minyak murah saja. Stok juga paling yang ada di toko ini. Sidak akan terus digelar jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri agar pasokan di pasaran bisa mencukupi permintaan warga. Kepolisian Polres Denpasar melakukan sidak ke distributor minyak curah untuk memantau stok dan harga penjualan di pasar. Pengecer minyak goreng curah diimbau untuk menjual minyak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp15.500 per kilogram. Petugas kepolisian yang dipimpin oleh Kapolresta Denpasar, AKBP Bambang Yugo Pamungkas, melakukan sidak minyak goreng di salah satu subdistributor di Jalan Kargo Permai, Denpasar, Bali. Kapolresta juga mendengarkan keluhan warga yang saat itu tengah mengantri membeli minyak goreng. Di sini warga bisa membeli minyak goreng curah dengan harga yang lebih murah, yakni Rp15.300 untuk pembelian di atas 20 kg dan Rp15.500 untuk pembelian di bawah 20 kg. Dengan harga beli yang lebih murah, warga yang menjual kembali minyak goreng curah diminta tidak melebihi ketentuan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kemarin kita melakukan pertemuan ya dengan pemerintah kota, utamanya di Kadisperindak beserta Satgas Pangan. Kita bersama-sama ya, kita mengawasi, kita cari tahu permasalahannya di mana. Untuk masyarakat yang menjual kembali dari subdistributor sesuai dengan ketentuan Permendak 11, silahkan menjual dengan harga head Rp15.500 per kilogram atau Rp14.000 per liter. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur harga eceran tertinggi minyak goreng curah belum sepenuhnya menstabilkan harga di pasaran.
Sejumlah pengecer minyak goreng curah menjual kembali di kisaran Rp17.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Menyikapi polemik minyak goreng di pasaran, Komisi 6 DPR RI memanggil Kementerian Perdagangan dan distributor minyak goreng. Hal ini sebagai respon tegas atas kelangkaan dan mahalnya minyak goreng jelang Ramadan. Kementerian Perdagangan diminta tegas memberantas mafia minyak goreng. Komisi 6 DPR RI mengaku heran mengapa minyak goreng yang semula langka, namun tiba-tiba tersedia ketika harga eceran tertinggi dicabut. Di mana kebijakan pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan langsung melambungkan harga minyak goreng di pasaran. Saat ini yang diatur hanyalah minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter dari sebelumnya Rp11.500 per liter. Belum lagi masalah adanya dugaan permainan mafia minyak goreng. Terbaru, masyarakat anti korupsi melaporkan 8 perusahaan besar yang diduga menjadi mafia minyak goreng. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal meminta Kementerian Perdagangan tegas memberantas mafia minyak goreng. Cari jawaban, bahkan ya mohon maaf Bapak Ibu, ada tuduhan ada mafia minyak goreng, gitu kan, yang tak kunjung diumumkan, bahkan sekarang sampaikan bahwa mungkin mafia itu tidak ada gitu. Nah, inilah yang kita perlu dengar penjelasan. Di sisi lain, Parlemen Wakil Rakyat ini juga meminta pemerintah untuk serta secepatnya menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang murah dan terjangkau masyarakat, apalagi di saat Ramadan dan Lebaran nanti. Selain mengantisipasi kelangkaan minyak goreng, Kementerian Perdagangan bersiaga dengan peningkatan permintaan bahan pokok menjelang Ramadan 2022. Kemendak juga mewaspadai kenaikan sejumlah bahan pokok. Dalam rapat khusus dengan Komisi 6 DPR RI, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebutkan menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini telah terjadi kenaikan permintaan sejumlah bahan pokok dan sembako. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mengawasi perkembangan harga komoditas internasional karena sebagian harga bahan pokok masih dipengaruhi harga internasional, khususnya jagung dan kedelai. Oke mencatat perkembangan harga internasional telah membuat harga barang pokok di dalam negeri saat ini naik cukup tinggi dibandingkan Maret 2020. Meski demikian, pemerintah memastikan ketersediaan barang pokok selama Ramadan secara umum mencukupi kebutuhan. Terkait tadi Perpres 66, jadi terkait beberapa harga yang memang saat ini dianggap kritis yang perlu disampaikan laporan, bahwa saat ini memang ada kedelai, ada jagung, dan ini hasil rakortas baru kemarin Pak. Dan kita sudah tugaskan Bulog untuk pengadaan mulai menangani krisis di pengrajin tahu tempe dengan ada besaran subsidi yang sudah ditetapkan oleh Rakortas sebesar Rp1.000 di tingkat pengrajin, dan itu ditugaskan Bulog. Cegah beredarnya bahan pangan kadaluarsa serta mengandung zat kimia berbahaya jelang bulan suci Ramadan, petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional dan modern di Jakarta Pusat. Sepekan jelang bulan suci Ramadan, petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Jakarta Pusat menggelar inspeksi mendadak ke pasar modern di kawasan Tanah Abang. Sidak difokuskan pada bahan pangan pertanian, perikanan, dan peternakan. Satu persatu sampel bahan pangan dibawa petugas untuk diperiksa kandungannya. Inspeksi mendadak sengaja digelar mengingat mendekati bulan puasa, permintaan akan bahan pangan biasanya melonjak tajam.
Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari beredarnya bahan pangan yang sudah kadaluarsa maupun mengandung zat kimia berbahaya seperti formalin atau boraks. Ada 21 sampel untuk yang pangan saudara hasil pertanian, kemudian untuk yang peternakan 8 sampel, yang perikanan 9 sampel. Oke. Sejauh ini untuk hasilnya gimana, Bu? Jadi hasilnya masih menunggu, nggak bisa itu langsung. Oke, mudah-mudahan sih aman. Dari 24 sampel pangan pertanian, 19 pangan perikanan, dan 8 pangan peternakan langsung diuji di laboratorium. Jika nantinya ditemukan adanya bahan pangan yang mengandung zat berbahaya, maka petugas akan memberikan sanksi tegas. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI meminta pemerintah segera cepat menurunkan harga sejumlah bahan pokok. Pasalnya, kenaikan harga dapat menurunkan daya beli masyarakat di saat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Sepekan jelang Ramadan, sejumlah bahan pokok seperti cabai, bawang, gula, minyak goreng hingga harga daging naik hingga mencapai 15%. Sekjen Dewan Pimpinan Pusat APPSI Mujibur Rahman mengkhawatirkan kenaikan harga bahan pokok akan menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, masih terjadinya kelangkaan minyak goreng saat ini di sejumlah pasar tradisional, baik minyak goreng curah dan juga kemasan akan menyulitkan masyarakat menjalankan ibadah puasa. Untuk itu, APPSI meminta pemerintah untuk memastikan distribusi berjalan baik hingga ke pasar. Ketika terjadi permintaan yang lebih tinggi harusnya, memang pasar atau suplai di pasar itu mesti dipenuhi dengan cukup sehingga apa? Terjadi stabilitas harga. Kalau untuk misalnya ada kenaikan karena intensitas atau karena frekuensi yang naik, ya itu masih dalam batas toleransi lah. Di saat minyak goreng langka dan harganya meroket, warga di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah justru beralih ke minyak kelapa yang diproduksi sendiri. Selain lebih sehat, minyak kelapa juga bisa dijual untuk menambah pemasukan keluarga. Erliana, warga Desa Sebuai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, kini tidak lagi tergantung dengan minyak goreng yang harganya meroket. Ia beralih menggunakan minyak kelapa yang dibuatnya sendiri. Pembuatan minyak kelapa dimulai dengan mengambil daging kelapa lalu diparut menggunakan mesin. Setelah diperas, santan kemudian didiamkan semalam dan dimasak menggunakan tempurung kelapa selama 3 jam. Untuk menghasilkan 1 botol minyak dibutuhkan sekitar 8 buah kelapa. Selain digunakan untuk memasak, minyak kelapa ini Erliana jual seharga Rp10.000 per liter. Minyak kelapa aman dikonsumsi pasien diabetes tipe 2 serta mengandung sedikit lemak dan kalori, namun tinggi kandungan mineral. Bikin sendiri kayak gini kan tanpa pengawet, jadi kan nggak mengandung kolesterol, nggak bikin kolesterol, dan lagi pun mudah dikonsumsi, dimakan kan enak juga rasanya. Hal serupa juga dilakukan warga desa Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Langka dan mahalnya minyak goreng membuat warga bergotong royong memproduksi minyak kelapa 3 kali dalam seminggu. Hal ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng selama bulan suci Ramadan nanti. Untuk bahan baku pembuatan minyak goreng tradisional menggunakan buah kelapa yang sangat mudah didapatkan di desa ini. Pasalnya, setiap rumah di desa Wabula memiliki 4 hingga 5 pohon kelapa yang tumbuh di halaman rumah mereka. Untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng dibutuhkan 5 hingga 6 buah kelapa. Pada umumnya kan desa Wabula ini kan pada umumnya banyak pohon kelapa. Setiap rumah itu ada pohon kelapanya. Jadi kita berembuk bersama-sama, kita bikin minyak kelapa yang terbuat dari kelapa supaya kita menghemat. Setiap kali produksi, warga desa Wabula bisa menghasilkan 25 hingga 30 botol minyak kelapa. Hasil minyak yang dibuat selanjutnya dibagikan ke warga kampung secara gratis. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Ramadan tinggal sepekan. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta pemilik usaha kuliner agar tutup pada siang hari. Namun permintaan MUI tersebut justru menuai polemik. Beberapa pihak bahkan mengkritisi ajakan tersebut. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta pemilik usaha kuliner seperti restoran, kafe, rumah makan hingga warung kopi di wilayahnya tutup pada siang hari selama bulan Ramadan. MUI juga meminta para pengelola dan pengusaha tempat hiburan malam menutup sementara aktivitas usahanya selama bulan puasa tersebut. Namun permintaan MUI Bekasi terkait penutupan tempat makan justru banyak mendapat kritikan. Salah satunya dari komedian Panji Pragiwaksono. Panji mengajak masyarakat mengkritisi permintaan MUI Bekasi yang dianggap tidak esensial dengan ibadah puasa Ramadan. Panji juga mengatakan bahwa ibadah puasa seharusnya tidak terganggu dengan keberadaan rumah makan dan aktivitas orang makan di siang hari. Terkait polemik tersebut, MUI Kabupaten Bekasi belum memberikan respon. Namun MUI Kabupaten Bekasi juga meminta umat Islam agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama menjalankan ibadah Ramadan, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Pemirsa, 2 tahun tak menggelar kegiatan selama pandemi COVID-19, Masjid Istiqlal kini siap menggelar seluruh kegiatan keagamaan selama 1 bulan penuh pada Ramadan tahun ini. Selain sholat tarawih dan sholat id berjamaah, dengan kapasitas 100%, kegiatan berbuka puasa bersama juga akan digelar. Masjid Istiqlal Jakarta tahun ini memberikan kelonggaran soal aturan beribadah saat bulan suci Ramadan seiring menurunnya kasus COVID-19 di Jakarta. Seluruh kegiatan keagamaan selama bulan suci Ramadan nantinya dapat dilaksanakan di Masjid Istiqlal, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Salah satu kegiatan yang akan digelar adalah buka puasa bersama. Selama pandemi, kegiatan ini sempat tidak digelar selama 2 tahun. Selain itu, Masjid Istiqlal juga menggelar sholat tarawih dan sholat id berjamaah dengan kapasitas 100%. Ikuti kemarin kan pernyataannya bahwa masjid sudah bisa dipakai normal. Nah, siapa lagi yang kita mengikuti kalau bukan kepala negara kita kan? Dan juga Majelis Ulama juga sudah memberikan seruannya supaya masjid bulan suci Ramadan ini dimaksimumkan, dioptimalkan, tapi dengan catatan tetap memperhatikan protokol ya. Protokol itu antara lain yang kita akan terapkan di Istiqlal ialah masker, tetap wajib masker. Bagi Anda umat muslim kini bisa kembali menjalankan ibadah sholat tarawih di Masjid Istiqlal dengan saf salat berjajar rapat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sepekan jelang Ramadan, penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten meningkat. Banyak warga memilih mudik dan berlibur lebih awal sejak pemerintah menghapuskan syarat tes usap COVID-19. Antrean penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terjadi sejak Sabtu pagi. Mereka memadati area masuk serta counter check-in tiket pesawat. Banyak warga memilih mudik lebih awal lantaran syarat penerbangan tidak diwajibkan melaksanakan tes antigen jika sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Selain mudik, mereka juga memanfaatkan akhir pekan terakhir sebelum Ramadan untuk berwisata. Para penumpang pesawat juga mulai merasakan kenaikan harga tiket sekitar 30%. Ini dari mana mau ke mana, Bu? Saya dari Bandung mau ke Belitung. Oke, untuk tujuannya sendiri dalam rangka apa? Saya libur sebelum Lebaran. Libur sebelum puasa, oke. Di tiket. Kenaikannya sampai lumayan nih, sampai 30%-an ada sih. Oke. Kalau boleh tahu harga dari sebelumnya dan sekarang jadi berapa, Bu? Saya kemarin masuk itu dari harga 7,5 tiba-tiba menjadi 1,2. Artinya nyaris 50%. Data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat pergerakan penumpang jelang Ramadan mengalami peningkatan hingga 20% atau 110.000 penumpang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sejumlah daerah objek wisata tengah bersiap menerima lonjakan wisatawan saat mudik Lebaran nanti. Salah satunya Yogyakarta yang mengantisipasi penularan COVID-19 saat libur mudik mendatang. Cakupan vaksin booster terus diperluas.
Peningkatan kunjungan wisatawan diprediksi akan terjadi pada periode libur Lebaran. Terlebih, pemerintah telah memberikan kelonggaran terkait syarat PCR dan antigen. Oleh karenanya, Binda Yogyakarta terus memperluas cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Perwakilan Binda Yogyakarta Sugiono menyatakan, bekerja sama dengan Poltekkes dan DPR Yogyakarta, vaksinasi digelar di kawasan Malioboro sebagai titik sentra wisata Yogyakarta. Binda Bangka Belitung juga terus memperluas cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Terlebih setelah pemerintah mengizinkan mudik dan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan nanti. Untuk memudahkan cakupan vaksinasi, Binda Bubble bekerjasama dengan Karang Taruna, Simple Bubble, dan Orari lokal. Kabinda Bubble Imam Santoso menyatakan, meski vaksinasi booster terus diperluas, namun warga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bangka Belitung, tim Liputan iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Timur, Polsek Matraman, dan Polsek Jatinegara menggelar vaksinasi booster di dalam Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur. 400 dosis diberikan kepada para narapidana. Satu persatu narapidana di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur divaksin oleh petugas. Sebelum divaksin, para narapidana terlebih dahulu dilakukan pengukuran tensi dan cek suhu tubuh. 400 warga binaan yang sudah terdaftar diberi vaksin ketiga atau booster. Vaksinasi digelar dalam rangka Hari Bakti Kemasyarakatan ke-58 di Lapas Narkotika kelas 2A Jakarta. Semoga narapidana yang ada di Lapas kelas 2A narkotika ini menjadi lebih sehat dan lebih kuat. Dan untuk kegiatan ini bukan hanya dilaksanakan di Lapas kelas 2A narkotika Jakarta, semoga Bapak Ibu semua dapat menindaklanjuti di lapas-lapas. Tentara Rusia menjinakkan ranjau di wilayah yang telah ditinggalkan oleh pasukan Ukraina. Jangan kemana-mana, Anyus Pagi segera kembali.